Apa sih yang membuat Indonesia ini berharga bagi kita? Kira-kira apa yang membuat Indonesia berharga bagi kita? Karena cuma pulau-pulaunya banyak? Karena tanahnya luas? Karena lautnya kaya? Karena sumber daya alamnya banyak? Apa? Karena muslim terbesar. Kenapa sih Islam ini berarti bagi kita? Coba saya ceritakan sedikit perjalanan Indonesia. Sebelum ada Indonesia, ada proklamasi kemerdekaan, betul? Yang mengucapkan proklamasi siapa? Bung Karno. Pertanyaannya, Indonesia pas diproklamasikan itu kental dengan Islam atau tidak? Oke, kalau gitu kita lihat kental dengan Islam atau tidak. Ini ceritanya, kisah perjalanan sebelum Indonesia merdeka. Jadi ceritanya begini, ketika sudah didapatkan Indonesia merdeka, itu ada pertanyaan sama orang. Kalau kita sudah mau merdekakan Indonesia, tim namanya BPUPKI. Apa itu BPUPKI? Badan Persiapan untuk Badan apa? Badan titik-titik untuk persiapan kemerdekaan Indonesia. Gitu kan, BPUPKI. Nah, itu kemudian setelah dibentuk kepanitiaan itu, maka kemudian mereka mengatakan kalau kita pengen merdeka, dasar negaranya apa? Kira-kira negara kita berdasarkan apa? Mereka kemudian ribut, mereka kemudian debat. Akhirnya debat ini diwakilkan kepada namanya Panitia 9. Pada siapa? Panitia 9. Kenapa namanya Panitia 9? Karena Panitia 9 ini ada 5 daripada orang-orang nasionalis dan ada 4 dari orang-orang Islam. Mereka berdebat, akhirnya mereka kemudian mengatakan kemudian masing-masing pendapatnya. Contoh, ini Muhammad Yamin 29 Mei 1945 mengatakan bahwa yang namanya dasar negara kita atau disingkat dengan Khomsah Konun dalam bahasa Arab, Khomsah 5, Konun undang-undang. Berarti undang-undang kita yang 5, dasar negara kita yang 5 adalah menurut Muhammad Yamin peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, kesejahteraan rakyat. Kemudian ganti Pak Karno yang kemudian berkata, apa kemudian dasar negara kita? Pak Karno mengatakan kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, 5 ketuhanan. Ini yang kemarin dipermasalahkan. Karena kenapa dalam pembelajaran tesis ya kalau saya nggak salah Habib Rizik itu yang kemudian dikatakan kenapa Bung Karno menaruhnya paling bawah? Nah, ketuhanan paling bawah, tapi dikatakan dengan bahasa agak kasar. Nah, sehingga kemudian dipermasalahkan kemarin, tapi nggak ada masalah. Itu adalah kemudian ceramahnya Bung Karno. Ini usulan Bung Karno tentang Khomsah Konun tadi. Sementara para ulama berkata begini, kami pokoknya sepakatnya dasar negara kita adalah Islam. Jadi dasar negara kita adalah Islam. Langsung orang-orang dari Indonesia Timur protes. Misalnya contoh Mr. Alexander Amaramis. Kalau syarat Islam kami nggak setuju, karena kami bukan Islam. Lalu bagaimana kami mau menerapkan syarat Islam? Ya sudah, ulama-ulama bilang kalau begitu gak usah syarat Islam, tapi adalah kewajiban melaksanakan syarat Islam. Sama aja, cuma beda kata-kata aja. Tadi kemudian syarat Islam, sekarang menjalankan syarat sama aja. Ya sudah, Bung Karno kemudian menengahi, gini saja. Kalau begitu, sila pertama adalah ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya saja. Nah, gimana kalau begitu? Alexander Amaramis mengatakan kami setuju 200%. Lah kenapa? Karena yang menerapkan itu cuma pemeluk-pemeluknya saja. Kami tidak termasuk. Maka tanggal 22 Juni terkenal namanya Piagam Jakarta, bahwa sila pertama adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Lihat, ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 7 kata di dalam Piagam Jakarta yang hilang. Tiba-tiba ibu-ibu sekalian, 18 Agustus jadi begini. Coba lihat yang paling kiri, kanan bawah. Ketuhanan yang Maha Esa. Ya, yang mana yang hilang? Dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Loh, kok bisa hilang? Sampai sekarang menjadi misteri. Lah kenapa? Ulama-ulama sudah mengatakan kesepakatan itu adalah yang pertama silanya seperti Piagam Jakarta. Tiba-tiba kok berubah 18 Agustus? Sampai seorang Muhammad Nasir pernah mengatakan 17 Agustus kita memuji Allah karena kita dimerdekakan. Sedangkan 18-nya kita beristighfar. Gara-gara apa? Ternyata dasar negaranya hilang syarat Islamnya.
Padahal kental sekali negara ini dengan syariat Islam. Pejuang-pejuangnya muslim semua, hampir semua. Ada yang mengatakan, Ustaz, oh bukan muslim semua, ada juga selain Islam. Iya, tapi nggak banyak. Paham Bapak-Ibu sekalian? Nah, umat muslim yang saham terbesarnya tiba-tiba hilang. Sampai sekarang kemudian masih menjadi misteri. Mau diceritakan kira-kira misterinya seperti apa? Jadi gini ceritanya. Ceritanya, menurut misterinya, ada orang-orang yang datang kepada Hatta, ya, yang datang kepada Hatta, Pak Hatta, lalu kemudian mengaku sebagai seorang opsir daripada Kaigun Jepang. Mengatakan begini, katanya gini, wajahnya putih, matanya sipit. Yang jelas bukan saya. Lalu dia mengatakan begini, kalau ini masih ada, maka Indonesia Timur akan pecah. Padahal sudah sepakat tidak akan terjadi begitu. Lalu kemudian akhirnya Hatta Soekarno menghilangkan kemudian 7 kata itu. Apa yang terjadi? Kira-kira ulama protes atau tidak? Ulama ngamuk, merasa kecewa, merasa dikhianati. Lah kenapa? Kita sudah sepakat menjalankan syarat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kenapa tiba-tiba hilang? Lah kemana ini hilangnya? Protesnya itu kemudian seluruhnya protes, terutama Ki Bagus Hadikusumo dari Muhammadiyah. Protes habis-habisan. Ternyata protesnya itu kemudian dikatakan sama Kasman Simodimejo, sudah nggak apa-apa Kiai, nanti insya Allah kita perjuangkan kembali. Insya Allah syarat Islam ini menurut daripada Soekarno kita perjuangkan kembali ketika sidang konstituante. Maka dibuatlah sidang konstituante pada tahun 1956 dan 1959. Lihat, ini sengaja saya blocking. Jadi Anda harus tahu siapa dari dulu membuat kekacauan pada negeri ini. Kita lihat. Jadi 1956 sampai 1959 ini kemudian partai-partai yang kemudian memperjuangkannya. Partai yang pertama memperjuangkan Indonesia berdasarkan Pancasila. Yang kedua, partai-partai yang memperjuangkan Indonesia berdasarkan syariat Islam. Loh, yang ini Pancasila, ini syarat Islam. Yang ini Pancasilanya emang kenapa? Sudah saya bilang, di sini Pancasilanya sudah diaku-aku oleh orang komunis. Karena kenapa? Lihat nih yang memperjuangkan Partai Nasional Indonesia PNI, Partai Komunis Indonesia PKI. Nah, lalu apa lagi? Partai Kristen, Partai Katolik, partai yang lain-lain. Nah, mereka kemudian memperjuangkan Pancasila sebagai dasar negara. Kenapa? Karena waktu itu Pancasila sudah diaku-aku oleh orang komunis. Jadi Pancasila harus yang kayak begini. Pancasila dimaknai sebagai social justice-nya Karl Marx. Maka orang Islam nggak mau. Makanya kemudian Hamka sampai mengatakan ketika sidang konstituante ini, kalau Anda pilih Pancasila, Anda sama seperti memilih jalan menuju neraka. Lah kenapa? Karena Pancasilanya sudah versi komunis, bukan versi awal lagi kayak yang dirumuskan para ulama. Jelas sampai di sini, Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya nggak ada masalah Islam dengan Pancasila. Tapi ketika di sini Pancasilanya diaku-aku oleh siapa? Komunis. Bisa dipahami sampai di sini. Nah, maka kemudian adalah proses diskusi, kalau ini pengen sosialis, ini pengen Islam, ini pengen kemudian Pancasila. Nah, ketika kasus ini kemudian terjadi, sidang konstituante terjadi, Masyumi, NU dan sebagainya memperjuangkan syarat Islam pada saat itu. 1959 dibubarkan sidang konstituante oleh Soekarno, lalu kemudian dikatakan dekret presiden. Ini dekret presidennya. Apa intinya? Ini yang sebelah kanan baca. Bahwa kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut. Artinya, berdasarkan dekret ini adalah dasar hukum bahwa Indonesia sebenarnya sudah dijiwai oleh penerapan syariat Islam. Bisa dipahami sampai di sini? Berarti Islam sama Indonesia dekat atau jauh? Oke, lihat lagi kalau gitu. Indonesia zaman dulu. Nih, Indonesia, lihat Majapahit. Majapahit itu seluas apa sih? Nih, yang warna-warna coklat ini semua Majapahit. Luas? Gede banget. Majapahit Islam atau bukan? Islam atau bukan? Bukan. Majapahit bukan Islam. Raja terakhirnya Brawijaya V. Yang jalannya dekat sini. Brawijaya V. Ya, oke. Ini adalah kemudian raja terakhirnya namanya Brawijaya V. Saya cerita dulu Bapak Ibu sekalian. Jadi ceritanya begini. Brawijaya V itu hidup tahun 1400-an. 1400-an ada Sultan Turki yang terkenal namanya Muhammad Çelebi. Dalam bahasa Indonesia Muhammad kecil. Jadi Muhammad Çelebi ini adalah kakeknya Muhammad Al-Fatih. Sudah pernah baca buku saya Muhammad Al-Fatih? Oh, nanti kalau kawan-kawan nanti saya jelasin. Nanti ini kakeknya Muhammad Al-Fatih namanya Muhammad Çelebi. Jadi Muhammad Çelebi ini dia melihat Islam di Indonesia. Dia melihat Indonesia, Jawa Dwipa namanya pada saat dulu, itu jauh banget dari Turki, tapi nggak pernah mendapatkan hidayah. Nggak pernah mendapatkan hidayah dengan proper. Banyak orang Islam sudah diutus ke Indonesia tapi belum bisa mengislamkan Indonesia. Maka ceritanya begini. Ini ceritanya belum bisa saya konfirmasi, tapi cerita kerennya begini. Kalau cerita biasa dia mengutus orang, tapi cerita kerennya begini. Dia bermimpi bertemu dengan Rasulullah dan Rasulullah mengatakan kepada dia, "Tolong utus kelompok beranggotakan pemuka-pemuka agama, jumlahnya 9 orang ke Jawa Dwipa."
ke daerah Nusantara. Maka dia kemudian memilih 9 orang itu, dikepalai oleh seseorang namanya Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim kemudian dikirimkan bersama 8 yang lain ke Jawa Dwipa untuk mengislamkan di Indonesia, termasuk Syekh Subakir, Syekh Jumadil Kubro, termasuk kemudian siapa lagi dan sebagainya. Maulana Malik Ibrahim yang kemudian memimpin, dikirimkan, berhentinya di Gresik. Ada yang dari Gresik? Ada yang dari Jawa Timur? Kenal dengan Syekh Maulana Malik Ibrahim? Kenal ya, kenal kapan kenal ya? Maulana Malik Ibrahim kemudian sampai di Gresik, kemudian ketika sampai di Gresik dia menyebarkan Islam di sana, kemudian menyebar Islam ke semuanya. Raja Brawijaya V itu kemudian menikah sebelum dia jadi raja, ceritanya menikah dengan seorang perempuan dari Champa, Kamboja, dari Champa, Kamboja, dari kerajaan Champa, tapi beretnis Cina. Namanya Siu Banci. Bukan banci ya. Siu Banci namanya. Siu Banci ini adalah cucu daripada Syekh Qurra. Syekh Qurra ini sekarang makamnya dari Karawang. Lah kenapa namanya Syekh Qurra? Karena belajar agamanya di Mekah, Ahlul Qurra. Maka kemudian namanya Syekh Qurra karena pintar baca Al-Quran. Nah, Siu Banci ini menikah dengan Brawijaya kelima. Ketika kemudian istrinya mengandung, ya, jadi Siu Banci ini ketika mengandung, Siu Banci ini cucunya siapa tadi? Syekh Qurra. Ilmu agamanya tinggi nih orang, perempuan ini. Jadi ilmu agamanya tinggi, Islamnya kuat. Ketika lagi hamil, lalu kemudian diceraikan sama suaminya. Gara-gara apa? Karena Brawijaya V menikah lagi dengan satu ratu keturunan kerajaan Champa. Jadi lebih tinggi derajatnya. Nah, syaratnya apa? Syaratnya perempuan ini ceraikan istri-istrimu yang lain. Jadi diceraikan 60 orang istri. Ya serius. Ini menurut sejarah. Jadi ibu-ibu sekarang maksimal 4. Itu masih mendingan. Dulu berapa? 60. Diceraikan 60 istri termasuk Siu Banci ini. Istrinya ini kemudian, mantan istri ini disuruh pergi ke Palembang. Lalu kemudian di Palembang dijaga sama seorang raja Palembang, bawahan daripada Brawijaya V, namanya Aryo Dilah. Nah, Aryo Dilah ini kemudian menyaksikan kemudian Siu Banci ini melahirkan anaknya namanya Jinbun. Siapa nama anaknya? Jinbun. Nama gedenya nanti Raden Patah. Raden Patah. Jadi namanya Jinbun, lalu kemudian nanti bergelar Raden Patah. Setelah melahirkan Jinbun, sudah melahirkan, dinikahi sama Aryo Dilah, punya anak lagi namanya Raden Husen. Tapi karena orang Palembang nggak bisa sebut Husen, jadinya Kusen. Nah, karena orang Jawa kan gitu kan ya. Orang Jawa kan nggak bisa bilang ha. Alhamdulillah, sering bener gitu. Alhamdulillah, bukan alhamdulillah, alhamdulillah harusnya. Bukan alhamdulillah. Raden Kusen sama Raden Patah. Akhirnya kemudian ketika dia disuruh ngurus Palembang oleh Brawijaya kelima, bapaknya belum tahu kalau ini anaknya sudah lahir. Langsung kemudian nggak mau, pergilah ke Gresik berguru sama Sunan Ampel. Berguru sama Sunan Ampel. Setelah pergi sama Sunan Ampel bilang, kamu buka hutan di Gelagahwangi. Kamu buka hutan di Gelagahwangi itu di mana? Di sebelah baratnya Gresik. Gelagahwangi dibuka, mendirikan kemudian pemerintahan di sana. Kedengeran sama Brawijaya kelima, oh ternyata anak ini sudah besar. Ini ada orang yang kemudian punya kerajaan besar di Gelagahwangi. Dipanggil, ini berbahaya, panggil. Ternyata anaknya sendiri. Ketika ternyata anaknya sendiri sudah tahu, anaknya bilang sama bapaknya, masuk Islam pak. Brawijaya kelima disuruh masuk Islam, nggak mau. Didatangi lagi Sunan Ampel, nggak mau. Didatangi Sunan Kalijaga, masuk Islam. Brawijaya kelima masuk Islam. Akhirnya kemudian Brawijaya kelima bilang, oke, kalau begitu Gelagahwangi sekarang saya ganti namanya menjadi Demak. Kalau kemudian baliklah dia ke Demak, Raden Patah mendirikan kerajaan Demak. Sementara kemudian di daerah Trowulan itu kemudian bapaknya dikudeta sama Brawijaya VI. Brawijaya VI dibunuh sama Brawijaya VII. Brawijaya VII diserang sama Kesultanan Demak. Jadilah kemudian Kesultanan Demak Bintoro yang baru, Kesultanan Islam pertama di tanah Jawa. Siapa yang mendirikan? Raden Patah, atau namanya Panembahan Jinbun tadi. Nah, Ustadz siapanya? Saya nggak tahu saya siapanya itu kan. Kayaknya saya bukan siapa-siapa. Jelas sampai di sini Ibu sekalian. Nah, maka bergantilah kemudian menjadi kemudian Demak. Demak kemudian setelah itu punya anak digantikan Kerajaan Pajang. Siapa Kerajaan Pajang? Kerajaan Pajang didirikan oleh Joko Tingkir. Sultan Hadiwijaya. Sultan Hadiwijaya gelarnya Joko Tingkir, nama kecilnya Mas Karbet. Nah, kemudian setelah kemudian Joko Tingkir kemudian ini diturunkan Pangeran Benowo, diturunkan lagi, ujung-ujungnya kemudian ketika dia punya musuh namanya Arya Penangsang ini kemudian dikalahkan sama Panembahan Senopati. Panembahan Senopati membuka kemudian daerah kota gede jadi Kerajaan Mataram. Jelas ya? Jadi Demak, kemudian Pajang, kemudian Mataram. Siapa yang ngurus semua ini? Wali Songo yang dikirim oleh Kesultanan Turki, yang dikirim oleh Utsmani pada saat itu. Nah, terus menerus dikirim. Akhirnya kemudian setelah Wali Songo ini kemudian dikirim. Nah, ini kemudian gambar-gambarnya Ibu sekalian. Lihat nih. Ini namanya Muhammad Chalebi. Mengirim gambar yang katanya Maulana Malik Ibrahim. Mengirim untuk apa? Main catur.
Berdakwah, jelas ya, bukan main catur ya. Berdakwah di Indonesia, mengislamkan orang Indonesia. Kemudian apa hasil pengislamannya? Surya Majapahit, tahu? Surya Majapahit tahu? Ini salah satunya, Surya Majapahit. Jadi Majapahit dulu punya gambar lambang matahari, matahari segi 8, yang ujungnya dewa-dewa semua. Nah, ini lambangnya diambil oleh Raden Patah sebelah kanan. Sipit atau enggak? Nah, karena ibunya Cina. Nah, jelas ya. Lah kenapa orang Palembang banyak yang Cina? Karena tadi keturunan Raja Campa tadi. Nah, gitu. Siu Banjir. Nah, ini kemudian Raden Patah. Raden Patah kemudian mengambil lambang Surya Majapahit itu. Jadi siapa yang dari Demak? Ada yang dari Demak atau pernah ke Masjid Agung Demak? Pernah. Kalau lihat Masjid Agung Demak, lihat tuh masjidnya itu lambangnya itu lambang matahari. Itu Surya Majapahit. Tapi diganti sama Raden Patah, diganti Surya Majapahit, dewa-dewanya dibuangin, di tengahnya ditulisin Allah. Anu diganti sama dia. Diambil semua pada diambil oleh kerajaan Pajang Joko Tingkir, diambil lagi kerajaan Mataram, akhirnya menjadi lambang Muhammadiyah. Itu dari sana inspirasinya, Surya Majapahit. Tapi diganti jadi Islam, itu salah. Nah, ketika kemudian dia sudah berhasil mengislamkan, Raden Patah tahun 1479 menurut khotbahnya Sultan Jogja itu namanya siapa? Hamengkubuwono ke-10. Dia mengatakan begini, pada tahun 1979 Raden Patah menerima gelar dari Kesultanan Utsmani sebagai Panembahan Senopati ing Ngalogo Sayyidin Panotogomo Khalifatullah ing Tanah Jawi. 1479. Siapa yang memberikan? Nih orangnya nih. Siapa? Felix Xiao. Oh, bukan. Muhammad Al-Fatih. Yang saya tulis dalam buku saya Muhammad Al-Fatih. Nama Islam saya Muhammad Al-Fatih. Karena terinspirasi dari dia. Nama anak saya semua Muhammad Al-Fatih yang laki-laki. Nah, kenapa? Terinspirasi dari dia. Nah, dia kemudian memberikan gelar pada ini, menjadi wakil kemudian di Indonesia. Kemudian pada tahun 1600-an ini Sultan Agung menerima kemudian gelar lagi dari Sultan Murad keempat, lalu kemudian menjadi sama. Senopati ing Ngalogo Sayyidin Panotogomo Khalifatullah ing Tanah Jawi. Di Penogoro punya gelar juga, dari Turki juga, yang sampai sekarang masih ada buktinya di Imogiri di Jogja. Pertanyaan saya, dari dulu sampai sekarang Islam sama Indonesia dekat atau tidak? Bahkan Islam di Indonesia dari dulu sudah diusahakan oleh para wali songo untuk membentuk kebahagiaan manusia di Indonesia, supaya orang Indonesia itu bahagia. Kenapa? Dapat Islam. Nah, makanya kemudian ketika merdeka, ini yang dipilih oleh para pendahulu kita. Ketika pembukaan undang-undang, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dulu pas saya tuh masih SD, SMP, pas lagi upacara, saya tuh ketika kemudian sebelum hormat bendera kan pembacaan pembukaan UUD. Saya bilang ini rahmat Allah. Ini Allah yang mana ya? Lah kenapa? Karena Tuhan saya di dalam Al-Qur'an namanya Allah pada saat itu. Masa Allah di dalam Alkitab ternyata salah saya masuk Islam. Ya Allah, begitu kemudian orang di negeri ini yakin betul bahwa bukan kita yang memerdekakan Indonesia. Tapi siapa yang memerdekakan Indonesia? Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Karena itu Islam berarti di Indonesia. Karena apa? Karena Islam. Karena itu Indonesia menjadi berarti. Bisa dipahami ibu sekalian. Apa buktinya? Nih sekarang saya tanya. Pertanyaan yang terakhir ibu sekalian. Kalau seandainya ibu mati di Indonesia sebagai warga negara Indonesia, tapi bukan Muslim, mau nggak? Kenapa nggak mau? Karena Muslim itu yang penting. Jadi pahami ibu sekalian. Karena nanti kalau sudah mati, ibu nggak dikelompokkan. Orang Indonesia sebelah kanan, orang Arab sebelah kiri, begitu? Enggak, tapi yang dikelompokkan apa? Yang kafir sini, yang iman sini, betul begitu? Nah, karena itulah Islam di atas segala-galanya. Kalau negara di atas Islam bahaya. Lain apa bahaya? Anda tidak boleh sholat di Arab. Bisa dipahami maksudnya? Contoh, begini. Saya pernah jadi imam di Masjidil Haram. Masya Allah, kapan? Jam 10 malam. Karena telat masuk masjid itu sekalian. Kirain jadi imam di depan, bukan imam tapi di dalam Masjidil. Enggak, ya pengen saya cerita lagi. Saya jadi imam di Masjidil Haram, belakang saya itu orang-orang berbeda-beda. Ada jamaah Indonesia, ada jamaah Mesir, ada jamaah Aljazair. Allahu Akbar. Boleh nggak saya jadi imam? Ada nggak orang Arab di sini bilang, "Woi, orang Indonesia, mundur. Ini tempat kami, mundur." Ada nggak orang Arab bilang begitu? Kenapa nggak ada yang bilang begitu? Karena bagi mereka Islam itu yang jadi pertimbangan nomor satu. Bukan masalah yang lain selain Islam. Sedang Indonesia adalah karunia Islam yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Dan bisa jadi dari Indonesia inilah Islam akan bangkit lagi. Amin. Kenapa bisa begitu ibu-ibu sekalian? Karena begini ceritanya. Katanya Allah, Islam itu kekuasaan itu dipergilirkan. Maka ada orang Palestina yang kemudian bilang pada orang Indonesia begini. Mereka pejuang Palestina bilang begini. Kalian coba perhatikan, seluruh bangsa-bangsa yang masuk Islam, jadi seluruh umat-umat yang masuk Islam itu sudah dapat gilirannya masing-masing. Betul nggak sih? Orang Arab masuk Islam sudah pernah jadi penguasa?
Pernah. Orang Persia lalu masuk Islam, sudah pernah jadi penguasa? Pernah. Orang Turki masuk Islam, sudah pernah jadi penguasa? Sudah. Orang Indonesia masuk Islam belakangan, sudah pernah jadi penguasa? Belum. Maka kalian yang harusnya jadi penguasa, kata mereka. Lah kenapa? Bisa jadi kebangkitan Islam itu mulainya dari Indonesia. Kayaknya nggak mungkin, tapi insya Allah. Lah kenapa? Buktinya Allah memberikan kita sesuatu yang tidak diberikan pada negeri-negeri yang lain. Apa? Persatuan umat ini, Masya Allah, yang terus kita jaga. Walaupun banyak orang yang tidak suka, pengen menghabisi persatuan umat ini, gitu kan ya. Nah ini kemudian gambar yang tadi saya lewatin. Nah ini Pancasila, coba lihat bagaimana terinspirasinya dengan lambang Samudra Pasai Aceh. Nah itu lambang Samudra Pasai sebelah kiri. Nah ini kemudian Pancasila. Maka siapa sih yang paling bisa mengartikan Pancasila? Ya orang Muslim. Contoh misalnya ketuhanan yang Maha Esa, artinya apa? Qul huwallahu. Orang Muslim yang bisa. Coba sila keempat yang paling panjang. Saking waktu itu ulama-ulama kita saking perhatiannya pada Indonesia dan saking perhatiannya pada Islam, sampai semua kata-kata itu bahasa Arab dan bahasa Al-Quran semua. Gak percaya? Coba lihat. Kerakyatan yang dipimpin, kerakyatan bahasa apa itu? Bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Kerakyatan. Rakyat itu bahasa Arab. Artinya ru'iyah, yang diurus. Nah berarti ru'iyah itu yang diurus. Ro'in itu pemimpin atau pengurus. Ru'iyah yang diurus, berarti kerakyatan. Sudah bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Bahasa Al-Quran tidak? Hikmah itu artinya apa? Hikmah artinya apa? Hikmah itu artinya kebijaksanaan. Maka ketika bahasa Indonesia diulang 2 kali. Hikmah, kebijaksanaan. Padahal hikmah itu kebijaksanaan. Makanya hakim itu dari kata hikmah, orang yang bijaksana. Bukan hanya orang yang tahu benar dan salah, bukan, tapi yang bijaksana. Bisa dipahami, bisa lihat hikmah dalam musyawarah bahasa apa? Syuro, bahasa Islam, bahasa Al-Quran. Perwakilan, wakil bahasa apa? Bahasa Al-Quran lagi, wakalah. Bisa dipahami ibu sekalian. Nah, artinya saking kemudian perhatiannya para ulama, ini yang mereka lakukan dalam Pancasila. Jadi Pancasila itu yang paling berhak menafsirkan siapa? Orang Muslim. Zaman sekarang Pancasila seenaknya ditafsirkan. Kemarin lihat ada debat LGBT di TV. Lihat, ada seorang perempuan ditanya, kenapa Anda dukung LGBT? Padahal kan kita negara yang berketuhanan. Dia bilang gini, iya, ketuhanan yang Maha Esa, ketuhanan kan tidak harus bertuhan. Loh, tafsir macam apa itu? Ketuhanan tidak harus bertuhan. Bisa dibayangin teman-teman sekalian. Berarti sama aja mengatakan begini, kemanusiaan tapi tidak harus manusia. Bisa dipahami sekalian. Nah, siapa yang bisa mengartikan Islam Pancasila paling bagus? Ya Islam. Nah, karena itulah Bapak Ibu sekalian, itu inti materi yang ingin saya berikan. Indonesia itu berharga karena ada Islamnya. Anda itu berharga karena ada Islamnya. Coba lihat saya, ibu-ibu lihat saya, lihat mata saya. Kira-kira sama gak kayak matanya ibu-ibu sekalian? Sama atau tidak? Oh, beda dikit. Bedanya di mana ibu-ibu sekalian? Bedanya di mana kira-kira? Oh, lebih sipit, gitu kan ya? Lebih sipit segaris. Pertanyaannya, ibu-ibu sekalian, saya namanya Felix Xiao, saya orang Cina, makanya matanya sipit, kulit saya putih karena saya orang Cina. Saya lahir di Palembang, sekarang tinggal di Jakarta. Istri saya 1, anaknya 4. Jangan dibalik, ya. Istri saya 1, anaknya 4. Nah, saya kemudian kerja saya sebagai seorang penulis. Pertanyaan saya, ibu-ibu sekalian, andai kan suatu saat saya tidak menulis buku lagi, ibu-ibu tetap sayang sama saya atau tidak? Sayang. Andai kan saya misalnya anak saya meninggal semua, istri saya meninggal semua, tetap sayang sama saya atau tidak? Andai kan suatu saat nanti saya pindah ke warga negara jadi paspor Turki, masih sayang sama saya atau tidak? Kenapa? Paham kira-kira maksudnya? Itulah maksud di dalam Al-Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Berarti Islam satu-satu yang paling penting dalam kita. Hati-hati ibu sekalian, kalau Islam paling penting bagi kita, dari sekarang latihanlah Islam. Karena kalau misalnya kita nggak latihan Islam dari sekarang, terakhir nanti pas mau mati belum tentu bisa ngomong la ilaha illallah. Jangankan sebelum mati, sekarang yang masih hidup saja banyak yang tidak diperbolehkan orang untuk ngomong bahasa-bahasa thayyibah. Banyak yang tidak diperbolehkan ngomong bahasa Al-Quran. Lah kenapa? Al-Quran nggak ridho mereka baca. Paham ibu sekalian? Kadang-kadang kita merasa, saya sudah lama nggak baca Al-Quran. Bukan Anda lama nggak baca Al-Quran, Al-Quran nggak ridho Anda baca. Makanya Anda nggak bisa ngangkat Al-Quran aja, malas rasanya. Kenapa? Al-Quran tidak ridho Anda baca, Masya Allah. Ada orang-orang kayak gitu di dunia, ngomong amar ma'ruf nahi munkar nggak bisa. Amar ma'ruf nahi mankur, ngomong la haula wala quwata illa billah nggak bisa, subhanahu wa ta'ala nggak bisa, gitu kan ya. Ini subhanahu wa ta'ala nggak bisa, apa nggak bisa? Hati-hati, jangan-jangan kemudian sebelum kita mati kita tertunda dari kemudian mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Lah kenapa? Karena nggak pernah latihan ketika di dunia. Di dunia nggak pernah diperhatikan Al-Quran, nggak pernah memperhatikan agamanya, nggak pernah memperhatikan kemudian syariatnya. Ini kemudian bahaya di Indonesia. Nah, tugas ibu-ibu lah yang lebih berat. Kenapa? Di zaman sosial media, orang bilang ibu-ibu satu lebih kuat daripada 10 bapak-bapak. Mau kenapa bisa begitu? Karena gini Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu itu kalau sudah main sosial media beda dengan bapak-bapak. Bapak-bapak ngeliat sesuatu, oh ya bagus, syukur-syukur di like. Itu pun sudah paling bagus kalau di like katanya. Kalau ibu-ibu enggak, lihat sesuatu suka di like, di share kepada semuanya, di repost gitu kan pada semuanya, di tag teman-temannya yang lain itu ada Masya Allah. Nah itu bagus. Lah kenapa? Karena itu penyebaran Islam terasa. Kalau tanpa ibu-ibu enggak mungkin terjadi 411 212. Lah kenapa? Itu main 411 itu ya. 212. Saya jalan kaki dari Kalideres sampai ke Monas. 17 kilo. Lah kenapa? Malu sama saudara-saudara kita yang jalan kaki dari Garut 300-an kilo. Saya cuma 17 kilo, itu lutut udah mau lepas. Tapi kelihatannya keren banget Ustaz. Itu pencitraan ibu sekalian. Saya udah mau mati tuh gitu kan ya. Jalan setiap 300 meter ada yang nawarin makanan, Masya Allah. Ustaz makan Ustaz, Ustaz makan Ustaz. Oh ya saya sudah tadi di rumah. Ustaz bawa saja Ustaz. Saya bawa satu. Datang lagi, Ustaz bawa Ustaz. Itu ibu-ibu bawa Alphard gitu kan ya, bawa sedan. Di belakangnya kemudian dibuka kemudian cupnya, isinya kotak makanan semua. Masya Allah, Ustaz makan Ustaz, silakan Ustaz. Saya bilang, sudah ada ini, bawa pulang untuk anak-anak Ustaz. Orang mau akses suruh bawa makanan ini. Tapi luar biasa, kalau nggak ada ibu-ibu nggak akan jadi itu semuanya. Nah kenapa? Karena inilah namanya dakwah di zaman sekarang. Maka apa yang bisa kita lihat dari sini semuanya ibu-ibu sekalian? Kesimpulannya adalah apa? Kesimpulannya kita lagi diuji. Kita lagi diuji. Sekarang Islam itu seolah-olah pengen dibuang daripada kehidupan. Padahal menurut kita, dari yang kita bahas dari tadi, Indonesia menjadi menarik karena Islam. Kita menjadi berharga karena Islam. Ada yang nanya pada saya, Ustaz nggak takut ngomong begini? Ustaz nggak takut diciduk nanti? Saya bilang ini, ada resiko terhadap segala sesuatu. Anda tidur aja ada resikonya, keselak mati, makan aja ada resikonya, tidur pula ada resikonya, main catur aja bisa mati. Pernah dengar ada orang main catur mati? Kemarin main caturnya di tengah jalan tol. Semua itu ada resikonya ibu-ibu sekalian. Tapi saya bilang begini, dulu ibu-ibu sekalian, sebelum saya mengenal Islam, saya tuh kayak mayit. Tahu kayak mayit ibu-ibu sekalian? Nggak ada gunanya hidup. Tiap hari bangun nggak tahu mau ngapain. Saya dipahami ibu-ibu sekalian. Dulu saya makan babi, ibu-ibu belum pernah kan? Oh, belum, saya pernah makan babi. Tiap hari saya makan babi dulu. Dulu makan babi, nggak peduli halal dan haram gitu kan ya. Sama orang tua benci, sama kakak adik nggak akur. Itu sebelum saya masuk Islam. Sebelum masuk Islam saya nggak tahu mau ngapain. Kerjaannya pacaran terus menerus, menyakiti orang biasa-biasa saja, hidup individualis, nggak peduli sama orang. Tapi ketika saya masuk Islam, Masya Allah, Allah kasih saya suatu hidup yang baru yang saya hargai setiap hari. Ketika masuk Islam, saya tiap hari bangun tahu mikir apa? Oh, gimana cara agar agama ini diterima orang semakin banyak, agar materi ini bisa didapatkan orang semakin banyak, agar orang-orang yang belum Islam mereka bisa hijrah, agar hijrah bisa istiqomah, agar orang lebih banyak tahu tentang Islam. Gimana caranya? Gimana caranya? Gimana caranya? Saya dikasih sebuah hal oleh Allah di mana hidup saya jadi berharga. Saya punya istri yang saya sayangi, saya punya anak-anak yang saya kasihi, melanjutkan perjuangan saya. Ibu dan bapak saya sekarang saya sayang. Dulu enggak. Lah kenapa? Saya benci sama bapak saya. Ditanya, siapa yang paling kamu benci? Kakak saya. Yang kedua, bapak saya. Lah kenapa? Karena bapak saya jahat. Lah kenapa jahat? Lagi pacaran dimatiin teleponnya. Jadi sederhana. Lah kenapa? Karena kita enggak diajarin rasa sayang ketika belum Islam. Jadi pahami ibu sekalian. Ketika kita masuk Islam, Masya Allah, kita diajarin bagaimana menghormati orang tua, hatta dia bukan orang muslim. Kita diajari bagaimana menghormati bapak, hatta dia belum seiman. Nggak boleh kemudian suara kita lebih tinggi daripada orang tua. Nggak boleh kemudian mendoakan mereka yang jelek, taat pada mereka. Yang ngajarin siapa? Islam. Dengan kata lain, sebelum saya masuk Islam, saya mayit. Sesudah saya masuk Islam, saya dikasih Allah kehidupan. Makanya Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi wa lirasuli idza da'akum lima yuhyikum. Coba lihat bagaimana Allah membahasakan. Wahai orang-orang beriman, penuhi perintah Allah dan Rasul. Ketika mereka menyuruh kepada Anda dengan sesuatu yang membuat Anda menjadi hidup. Berarti tanpa Allah, tanpa Rasul Anda itu mayit. Nggak ada gunanya hidup Anda semuanya itu. Kalau tanpa Islam, coba lihat, ibu sekalian, ada yang pernah melihat kisah hidup artis? Banyak. Menurut Anda kebahagiaan dunia itu apa? Menurut Anda kebahagiaan itu apa? Kalau bagi orang miskin, pengen kaya. Bagi orang nggak terkenal, pengen terkenal. Tapi lihat banyak orang terkenal bunuh diri. Ada? Banyak orang punya duit bunuh diri. Kenapa? Karena bahagia bukan datang dari situ. Dan Islam menghantarkan semua kebahagiaan itu bagi Anda. Bisa kenal Allah, bisa kenal Rasul, bisa sujud untuk kemudian menyembah Tuhan yang benar, bisa punya anak ngajarin mereka yang benar, punya harapan kalau nanti masuk liang kubur mendapatkan kemudian bagian pahala daripada anak-anaknya. Surga Allah yang disediakan itu indah atau tidak? Mau kehilangan semua itu?
Itulah kemudian karunia terbesar pada kita. Karena itulah Bapak Ibu sekalian, kenapa kita berdakwah Islam? Karena kita mencintai manusia, kita mencintai Allah, karena itu kita berdakwah Islam. Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian?